Kalau zona nyaman itu kayak baru susah berpindahnya. Apalagi kalau udah lama di zona nyaman tuh sulit gak sih untuk grow-nya tuh susah gitu. Iya, kalau udah jadi di zona nyaman tuh sulit untuk belajar hal baru juga, terus habis itu gampang depresi, frustasi. Apalagi juga kalau dianya susah untuk kayak niatnya tuh belum banget untuk bisa pindah dari zona nyaman kan ya susah juga. Emang katanya kalau misalnya kita udah masuk ke zona nyaman tuh susah berubah, susah pindahnya gitu. Karena dari habitat dia yang sebelumnya kan udah nyaman misalnya, terus dia mau nge-grow lagi ya susah. Halo guys, balik lagi di channel NVC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke guys, balik lagi setelah kemarin kita lebaran ya, marhaban ya Ramadan. Dan hari ini kita bertepatan kayak pakai kebaya-kebaya hari gitu. Kartini, selamat hari Kartini juga guys. Hari Kartini, mungkin nanti setelah diupload tuh gak Kartini lagi tanggal. Tapi sekarang kita lagi memperingati hari Kartini, lagi cantik-cantiknya ya. Iya. Oke, halo Kak Anan. Halo Kakak Amel. Kita selalu podcast sekarang bareng Anan terus. Iya. Dia soalnya rindu aku. Pede banget ya. Oke, jadi kita bakal bahas ke intinya nih. Kita bakal mau ngasih informasi dulu ke teman-teman semua. Betul. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel NVC Media. Dan kalian nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari channel kita. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita mau ngebahas tentang menarik lah gitu. Apa tuh? Kita bakal ngebahas tentang mau percintaan apa mau apa nih? Bosan gak sih percintaan? Ya nih, mana gitu-gitu lagi percintaannya. Aduh, ini sad ending? Enggak dong, harus happy ending. Enggak lah. Belum ya? Belum. Oke, aku doain deh. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang comfort zone. Betul. Apa itu comfort zone atau bisa disebut zona nyaman? Wah. Jadi kita bakal bahas tentang zona nyaman. Aduh, nyaman. Zona nyaman gak? Ada di zona nyaman gak? Kakak Amel gimana ya? Oke, kita lanjut aja deh, bahas deh. Oke. Comfort zone ini. Jadi comfort zone itu selain di zona nyaman tuh masih ada zona-zona yang lain tau? Berarti ada beberapa zona ya? Iya, gitu. Ada berapa tuh? Ada apa aja? 4 deh. Ada 4 tuh zona nyaman tuh. Jenisnya tuh ya tuh yang pertama nih langsung nih aku jelasin. Oke, boleh. Cuman sepengetahuan kamu deh, zona itu apa sih? Kalau zona itu kan ada di zona, ada di keberadaan gitu. Yang kita nggak bisa pindah gitu ya? Bisa sih. Maksudnya karena zona itu kan keberadaan. Oh iya bener, ya zona itu keberadaan. Oh kalau zona nyaman itu kayak baru susah berpindahnya. Apalagi kalau udah lama di zona nyaman tuh sulit gak sih untuk grow-nya tuh susah gitu. Iya, kalau udah jadi di zona nyaman tuh sulit untuk belajar hal baru juga, terus habis itu gampang depresi, frustasi. Apalagi juga kalau dianya susah untuk kayak niatnya tuh belum banget untuk bisa pindah dari zona nyaman kan ya susah juga. Emang katanya kalau misalnya kita udah masuk ke zona nyaman tuh susah berubah, susah pindahnya gitu. Karena dari habitat dia yang sebelumnya kan udah nyaman misalnya, terus dia mau nge-grow lagi ya susah. Terus zona nyaman tuh gampang depresi katanya gitu. Jadi kan jadi kayak ada rasa ketakutan gitu buat ke zona yang lain kayak ngerubah itu. Iya sih, betul. Nah, kan di comfort zone di zona nyaman. Nah, yang kedua tuh ada kayak rasa ketakutan ini. Kita kalau misalnya kayak udah gini-gini aja gitu, gak mau pindah ke zona lain tuh ada namanya fear zone, zona ketakutan gitu. Yang keluar dari zona nyaman gitu ya. Mungkin seseorang betul. mungkin bakal ngerasa kurang tenang dan muncul rasa khawatir juga pada fase ini. Iya, betul. Dan rasa takut akan terjadinya kegagalan mulai muncul dan membuat kita seolah-olah pengen kembali ke zona nyaman. Iya sih, itu betul banget. Iya, bener banget. Kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman tuh pasti ngerasa gitu. Iya, kalau misalnya kita di zona nyaman terus abis gitu takut gimana gitu, terus bikin kita tuh susah gitu, kayak takut belajar hal baru gitu tuh kayak takut banget. Iya sih, betul banget. Iya, jadinya tuh ya takut lah gitu, jadi takut gagal sih intinya. Jadi nggak bisa berubah gitu. Kayak misal sekarang kan udah serba online nih, belanja online, semua online. Terus kayak kita kalau misalnya offline terus kan nggak maju-maju gitu. Nah gitu, kalau misalnya zona nyaman tuh jadi nggak ada kemajuan dalam diri kita. Jadi
janganlah gitu rasa takut-takut itu dibuang, karena emang kalau udah masuk zona takut tuh, zona ketakutan tuh itu mulai agak depresi dan stres juga sih. Iya sih betul, karena emang dia takut gagal juga kan, takutnya nggak sesuai sama ekspektasi dia. Betul sekali. Nah tadi kan dari zona ketakutan nih. Nah kalau misalnya udah zona takut tuh, kalau misalnya kita udah berhasil nih lawan zona takut tuh pasti kayak ada zona lain. Iya, dari itu zona kekhawatiran gitu, namanya learning zone. Betul. Jadi kayak misalnya nih aku takut nih, terus habis gitu apa sih namanya tuh, setelah belajar terus nemu hal baru kan kita harus belajar lagi. Betul. Tuh. Nah itu disebut, menurut aku itu zona belajar sih. Iya, karena kita udah bisa nih ngelawan rasa takut dan keluar dari rasa zona nyaman dan rasa takut. Itu kan kita belajar tuh, belajar menerima, belajar bisa menerima kalau apa yang kita lewatin tuh kita tuh apa sih namanya? Bisa menerima, terus habis bisa gitu, menerima gitu. Jadi kayak lebih perlahan-perlahan belajar lagi gitu. Betul. Hal baru. Kayak misal apa ya, pandemi kemarin terus kan semuanya yang tadinya berkegiatan, beraktivitas terus harus serba online. Terus kan kayak penghasilan kita juga menurun kan. Banyak sih yang dirugikan sama Covid kan. Terus kita harus belajar lagi gitu. Itu zona belajar berarti kan. Betul. Jadi dari offline ke online, semuanya serba online. Kita bikin konten, kita bikin usaha juga online gitu. Jadi menurut aku zona belajar ini agak ini sih, banyak poin-poinnya, kadang gagal, kadang down. Tapi juga bagus loh learning zone ini bagus karena dia udah bisa keluar dari rasa takut itu dan dia mau belajar, itu bagus banget. Iya betul. Terus fase ini juga udah menyadari comfort zone, sudah mulai mampu mengolah fear zone. Berarti si zona belajar ini, learning zone ini berarti udah berhasil ngelewatin si zona fear zone. Iya betul. Zona ketakutan itu iya, kan. Betul. Karena itu keren banget. Dia udah mau belajar, dia udah mau menerima kalau yang dia lewatin tuh bisa gitu. Iya. Udah optimis. Tapi kamu tahu gak sih, kamu pernah gak di zona nyaman gitu banget? Di zona nyaman kayak kemarin pandemi gitu. Kamu di zona nyaman? Iya, di zona nyaman kan kayak kita online, kita belajar tuh bener-bener online. Sebenarnya lebih kayak karena kita di rumah aja, nggak kemana-mana kan, lebih enak gitu, di rumah aja belajar lebih enak. Terus tiba-tiba tahun 2021-2022 itu kan udah mulai membaik kan. Jadi kita disuruh offline kan belajarnya. Nah itu kan untuk keluar dari itu susah banget, yang biasanya online, yang apa-apa internet, terus tiba-tiba harus belajar lagi dari awal gitu. Tapi kamu relate banget gak sama yang tadi kita diskus gitu? Kalau misalnya pernah depresi gitu, frustasi gara-gara susah tentang gitu. Apa gitu? Dari zona ketakutan itu. Udah melewati zona ketakutan kayak gitu belum? Udah sih. Udah. Ya waktu mau merantau sih. Itu ketakutan aku. Oh, berarti itu keluar dari zona nyaman betul. Kamu. Iya, betul. Iya sih bener. Itu rasanya gimana setelah melewati zona ketakutan kamu tuh? Wah, ternyata kayak gini gitu. Lebih ke ini sih. Dulu kan mikirnya kayak aduh di sana bisa nggak ya, di sana kan istilahnya ibu kota gitu, yang kata orang tuh banyak lah gitu, kriminal gini-gininya kan banyak gitu kalau di ibu kota. Bener. Banyak banget kayak tentang buruk gitu kalau ibu kota tuh kan. Aku tuh takut, apalagi aku perempuan gitu, dan aku anak pertama yang merantau gitu, jauh lagi kan, luar kota gitu. Takut banget, takut di sana nggak ada siapa-siapa juga kan, takut. Terus karena aku optimis gitu, bisa sih coba dulu aja gitu kan, karena kalau kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba. Iya betul banget. Iya, akhirnya aku memutuskan untuk coba dulu, kalaupun nanti nggak bisa ya mungkin ya gimana nanti gitu, kalaupun nanti nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting aku udah coba dulu, udah berusaha dulu gitu. Waktu udah di sini ya gimana? Alhamdulillah sih, ternyata gak seburuk itu juga gitu. Iya bener. Kalau kita berada di zona ketakutan tuh kita terlalu banyak memikirkan omongan orang. Iya betul banget. Terus selain memikirkan orang tuh kita lebih banyak kekhawatiran dari diri sendiri yang itu tuh nggak mungkin terjadi juga gitu. Betul. Iya. Bahkan kataku dari 4 dari zona itu yang paling susah itu ya zona ketakutan. Zona ketakutan itu. Judul aja udah zona ketakutan gitu. Iya emang paling susah tuh itu. Terus abis gitu ini loh, aku pernah dengar kita dari salah satu orang, kita tuh nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak mencoba gitu. Jadi mencoba aja dulu. Kalau misalnya kita udah
udah nyoba terus kayak hasilnya mungkin nggak sesuai ekspektasi kita, oh yang penting udah nyoba, pengalaman gitu. Tapi kan setelah kamu merantau terus nyoba-nyoba, percobaannya bagus dong. Alhamdulillah. Ya walaupun banyak iya badainya gitu. Nah dari zona ketakutan terus ke zona belajar. Nah di belajar kamu kan nggak mulus Iya, aja betul. ya, pasti banyak sedihnya di zona itu, Banyak sakitnya juga. belajar jadi anak ibu kota termasuk kan di zona Betul. ini. Terus udah terbiasa sekarang jadi anak ibu kota, Karena udah lumayan lama jadi kayak lebih ke ini aja sih, udah bisa beradaptasi. iya beradaptasi, udah bisa menetralkan diri aku untuk di sini gitu. Udah jalan-jalan juga kan. Iya kan kamu yang ngajakin. Udah ini kan udah mengekspor banyak. Betul. Itu termasuk kamu keluar dari zona nyaman kamu, terus kamu mengekspor hal-hal yang menyenangkan di ibu kota, jadi melihat dari sisi baiknya bukan dari sisi buruknya. Bahkan waktu awal-awal kesini juga rada nyiksa sih, karena di sini kan orangnya cuek-cuek banget ya. Siapa tuh yang cek? Ya maksudnya kalau orang-orang sini tuh kalau maksudnya misalnya habitat di di sini kan orangnya pada mayoritas kan cuek gitu. Heeh. Kayak rada nyiksa karena kayak kita kan dari ini kan dari yang Sunda gitu dari ya. Sunda yang dimana kampungnya tuh nggak terlalu Ramah, cuek-cuek ramah gitu. Terus tiba-tiba di sini yang bener-bener cuek tuh kayak rada nyiksa banget gitu loh. Di sini tuh orang-orangnya tuh kayak sendiri-sendiri. Iya masing-masing gitu. Oh, jadi dia tuh lebih ke mentingin diri sendiri dulu baru orang lain gitu. Iya betul. Jadi rada beda karena Iya. habitatnya lebih beda aja sih. Terus di sini tuh lebih bebas gitu. Bebas itu dalam artian kayak kita pakai baju apapun gak akan diomongin tetangga gitu, Iya, gak akan bener, diomongin bener. orang karena kita tuh kayak di sini tuh bebas berekspresi. Betul, Iya, lanjut ke pertanyaan. Ini agak bawel ya Mas prompternya. Tadi tuh kayak cerita dulu dikit tentang Jelas tentang apa kehidupan itu. ibu kota. Tuh. Oke. Terus sekarang kamu lagi di zona apa sekarang? Zona nyaman kah atau zona yang mana nih dari 4 zona yang tadi kita sebutin tadi? Kalau aku lebih ke ini kali ya. Zona learning. Learning. Oke. Mau ke grow mungkin Oke. perubahan. Tapi belum masih mencoba. Masih belajar lah Masih ya. belajar. Karena kan emang di zona belajar, jadi kita Iya. belajar banyak hal-hal baru yang sebelumnya kita takut untuk nyobain gitu Betul. kan. Kita udah keluar dari zona takut aja udah alhamdulillah banget. Iya sih bener. Susah Keren tau. banget makanya yang Keluar dari zona nyaman tuh susah. emang Kayak kan kalau misalnya di zona nyaman tuh berarti kayak hidupnya tuh kayak udah nyaman aja di sini, kayak semuanya tuh kayak baik-baik aja, tentram. Jadi kayak susah keluar dari zona nyaman, jadi nggak ada perubahan di dalam dirinya. iya gitu. betul sih bener banget. Kak, gila, kita serius banget dari tadi ngobrol. Tegang banget ya, Bun. Pengen liburan lagi ya? Pengen liburan terus sama Gen Z, parah. Kerjanya enggak. Uang habis nanti nangis. Oke, terus menurut kamu kalau misalnya kita terlalu lama di comfort zone bakal gimana sih? Bakal susah ya karena kalau orang yang udah bener-bener nyaman di zona itu tuh dan gak mau bergerak tuh ya susah juga gitu. Susah ya. Karena dari diri dianya emang kadang-kadang kan udah jadi habitat kan karena udah jadi kebiasaan dia, jadinya susah gitu. Kecuali emang dari niat dari diri sendiri emang mau berubah. Apalagi kan sekarang zaman tuh udah maju banget ya. Kalau misalnya kita di zona nyaman terus gak berubah-berubah, terus gak ngikutin teknologi juga, kita kayak gaptek gitu gak sih? Iya betul. Kayak makanya. ketinggalan apapun yang sekarang tuh up to date di dunia Betul. ini. Ya Allah, sekarang tuh teknologi udah canggih banget. Terus kalau misalnya kita tetap di zona nyaman terus gitu-gitu aja, gak kalian ada nggak belajar, akan- aduh kita ketinggalan banget sih Iya, itu. kalian nggak Pasti akan ada kayak gak akan perubahan. kepake di mana-mana. Betul. Ya gak sih? Betul, betul. Lagi sekarang kayak ngelamar kerja aja online. Harus online, iya kebanyakan. bener. Kebanyakan online. Enggak, dulu tuh kayak ngelamar kerja itu kan kayak Kayak CV, kayak pakai CV, terus pakai lamaran kerja. amplop yang apa? Coklat. kan. Ngelamar, nanti nunggu panggilan, berapa lamaran mah dikirimin. Terus sekarang mah kayak tinggal online. online. Panggilannya juga online gitu. Digital. Aduh, sekarang tuh kayak udah serba online banget gitu. Jadi kalian harus bisa ini sih keluar dari zona nyaman juga. Karena kalau misalnya kita nggak keluar dari zona nyaman tuh kita nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan gitu loh. Betul. Menurut kamu capek nggak sih ini nanya personal deh, capek nggak sih kalau misalnya kamu punya pasangan yang hidupnya tuh di zona nyaman terus, kayak gak ada perubahan, kayak capek gak sih kitanya yang Capek sih karena kalau misalnya kita ngomong ya gimana gitu mungkin ya udah kerjanya emang gini gitu. iya Nggak gitu, ada grow. padahal kayak tuh butuh gitu, kayak Iya. urgent gitu. Susah sih karena Iya. emang kalau emang dari niat dari diri dia sendiri yang nggak mau berubah
susah. kan, betul Mau betul kita sih. mau ngomong sampai berbusa pun kalau emang dari diri dianya nggak mau ya nggak bisa. Ya itu tadi, zona nyaman tuh kalau udah masuk zona nyaman susah buat Betul. apa laginya gitu. Terus apa aja sih bahaya yang ditimbulin kalau misalnya kita terlalu lama di comfort zone? Ya bahayanya karena kita nggak bisa maju. Ketika orang lain udah nyampe mana, kita masih di sini gitu. Udah kayak kita ketinggalan jauh ke orang-orang udah di Jakarta, kita masih kayak masih daerah kampung. Iya. Gitu. Dan biasanya kalau orang-orang di zona nyaman tuh lebih ke ini loh. Nerima apa adanya gitu. Iya, terus Nggak mau apa? ya nggak mau berubah. Iya, terus yang di Nerima apa adanya. comfort zone ini orang-orangnya tuh susah buat belajar juga. Karena udah nyaman gitu, susah buat belajar. Nantinya ujung-ujungnya depresi. Sebenarnya bukan susah sih, lebih ke nggak mau. Kalau dia mau pasti bisa kok. Iya, kan nggak mau, jadi susah Iya, buat betul. belajar. Jadi kan kayak udah gak mau belajar, males. Tapi emang aku juga suka kayak gitu sih. Iya sih, sometimes. Iya, jadi kayak aduh, kayaknya ini tuh bakal jadi musuh kita deh. Zona nyaman ini, keluar dari zona nyaman tuh kayak harus dipaksa gitu. Iya betul lagi, iya bener. Terus itu apa ya? Ada link gitu gak sih Mas Prompter pengen dibuka? Bahayanya kalau kita terlalu lama di Yups. comfort zone. Oke, nanti kita tunggu dulu nih. Wait. Dalam artikel. Iya, jadi kalau misalnya kita terus-terusan di comfort zone, aku pernah sih kayak aku tuh mau keluar dari zona nyaman tapi aku susah. Kayak aku mulai dari mana gitu. Iya sih lebih ke ya karena itu fear zone itu tadi, karena Iya. ketakutan kita mau mulai dari mana, kita takut gagal. Iya. Kita nggak mau mencoba juga. Terus aku bilang, kayaknya nggak bisa deh. Nah, Ini susah gitu. Aku nggak mau, nggak bisa udah gitu. pesimis duluan betul. Jadi kayak udah gak dilakuin gitu. Jadi ya udah kita di zona nyaman. Aku pernah sih di zona nyaman yang bener-bener lama banget. Kayak terus dulu tuh aku orangnya seneng banget keluar masuk zona gitu. Terus habis gitu sekarang tuh kayaknya rasanya aku udah terlalu lama di zona nyaman deh. Aku juga lagi di fase apa ya? Aku kayaknya lagi di zona ketakutan deh. oh, belum ke learning kan? Belum, aku kayak mau nyoba hal baru lagi gitu. Tapi kayak aku takut ini, takut itu gitu. Iya sih, udah pesimis duluan gitu gak sih? Kayak aku harus menasehati diri aku sendiri deh. Harus deep talk dulu sama diri sendiri. Iya, udah gak apa-apa, kita lanjut ke pertanyaannya aja gak sih ya? Iya, boleh. Ups. Nah, kita tuh sekarang tadi kan kita ngomong ya, kita terlalu lama di comfort zone juga bahaya kan? Iya, betul. Terus menurut kamu nih cara biar kita nggak terlarut atau keluar dari comfort zone tuh gimana? Cara kamu biar keluar dari zona nyaman kamu gitu? Ya Bagi intinya tips and niat sih, karena lebih ke biasanya nih ya, niat dulu dari diri kita sendiri gitu. Ketika kadang-kadang ketika kita lihat orang lain udah maju tuh kita kadang-kadang mau juga kan. Iya. Iya kan, dan terus ada niat dari diri kita sendiri mau maju, akhirnya dia bisa kok maju gitu, keluar dari zona nyaman itu tadi. Iya sih, betul. Intinya harus niat dari diri sendiri biar kita tuh bisa keluar dari zona nyaman. Terus punya prinsip juga hidupnya. Iya, biar harus. kayak punya tujuan lah, kita hidup tuh kayak nggak gini-gini terus. Itu termasuk ngubah zona nyaman kamu, kayak bukan ngubah, lebih ke ngebantu kamu untuk keluar dari zona nyaman gitu. Dan punya rasa tanggung jawab juga. Iya betul, karena Punya makin rasa gede tanggung tanggung jawab makin gede. Nggak buat cowok doang, cewek juga kan punya tanggung jawab. Iya, tapi sekarang tuh banyak tau cewek yang kayak kerja juga. Jadi sandwich. Iya, jadi generasi sandwich generation. Tapi kamu tuh lebih baik dapet anak sandwich apa orangnya yang udah kayak duluan tapi kayaknya dari orang tua? Oh, pasangan aku maksudnya. Iya, Pasangan aku maunya dapet generasi sandwich. Maksudnya gimana nih Jadi pertanyaannya? aku tuh ngasih pilihan ke kamu Iya. lebih baik ngedapetin orang yang sandwich gitu, Generasi maksud termasuk generasi sandwich apa kayak orang yang Tapi udah bekerja keras atau gimana? kayak Bekerja keras atau tapi kayak orang yang udah kayak dari lahir tapi dia nggak mau kerja. tapi ya ngelanjutin kayak kekayaan itu, pasti kayak ngehabisin harta orang tua lah gitu. Ya berarti dia nggak mau kerja gitu. Iya. Ya sandwich Ya generation sih. iya sih kalau kayak gitu. Kalau Maya. sandwich generation soalnya dia punya tanggung jawab, dia punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak kamu doang. Tapi dia punya rasa tanggung jawab. Nah, iya. Daripada dia harta dari orang tuanya tapi dia nggak punya rasa tanggung jawab itu sendiri. Kan harta bisa habis juga. Betul. Tapi kalau kerja keras, tanggung jawab, pasti kalaupun nggak punya uang apapun dia pasti mau kerja keras. Gitu. Oke. Kalau Kamil pilih yang mana? Aku
kita lanjut aja gak sih? Aduh. Kalau aku tuh pilih ke yang ya mungkin generasi sandwich generation lah. Walaupun bukan kamu doang. Walaupun apanya? Yang dia iniin, yang dia biayain itu kan bukan kamu doang misalnya. Nggak apa-apa, yang penting Kalau udah nikah ya, ini maksudnya udah nikah kan? yang penting dia ada usaha lah nafkahin aku gitu. Tapi Iya. aku pengennya yang mapan lah, yang udah oke gitu. Amin, Amin ya Allah, amin. Oke, lanjut aja deh. Kita menyeleweng sedikit nih. Terus kalau misalnya kita udah keluar dari comfort zone, kira-kira apa yang kita dapat? Pengalaman. Pengalaman. Oke, Tapi kalau udah keluar dari comfort zone terus dia belajar ya, pengalaman. pengalaman. Ya enggak sih? Iya sih. Kalau udah keluar dari comfort zone, kita takut dulu sih, takut dulu. Terus abis Kita gitu. coba, walaupun gagal tapi kan kita dapat pengalaman. Iya. Aku ingat betul. banget quotes dari orang, orang pintar akan kalah sama orang berpengalaman. Iya sih, pengalaman emang sepenting itu. Kalau nggak ada Belajar pengalaman. paling ampuh tuh pengalaman. Iya. Kenapa kita harus keluar dari comfort zone? Karena kalau misalnya kita nggak keluar, nanti hidup kamu nggak akan berkembang sedikit pun. Terus kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu apa yang terjadi besoknya lagi, lusa atau nanti. Iya. Cara keluar dari comfort zone, lihat situasi diri. Terus abis gitu mulai dari langkah kecil dulu, langkah terkecil dulu tuh apa yang harus kita lakuin. Terus buat rencana yang jelas dan yakinkan diri bahwa kamu bisa ngelakuin itu. Yakin kalau misalnya kita keluar bisa, kalau misalnya kita yakin kalau bisa, gimana? Kalau kita bisa keluar Iya, dari comfort zona zone. comfort zone ini, gimana sih ngobrolnya ini udah sore ya? Tapi paling susah yaitu untuk ini sih, lebih kayak kita tuh yakin kalau kita tuh bisa. Iya. Kadang-kadang orang udah pesimis duluan. Sebenarnya lebih mudah menasihati orang Iya, sih betul, dibanding daripada menasihati ngelakuin. diri sendiri, karena susah tahu ngejalaninnya. Kayak perkataan tuh nggak semudah Karena kalau ngomong doang gampang. ngomong dong tuh gampang, omong-omong doang. Aman-aman. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus dari tadi kita kan ngomongin comfort zone nih, kayaknya lebih menjurus ke yang kurang baik ya. Betul. Tapi sebenarnya ada nggak sih keuntungan yang kita dapat di comfort zone? Kalau menurut aku lebih kita punya pengalaman yang mumpuni. Mumpuni. Kayak karena kan kita kerjain sesuatu yang secara berulang-ulang gitu. Akhirnya kita punya skill punya skill itu yang Yang lama gitu, lebih ngerti gitu lebih loh. ngerti, lebih lama. Skillnya dia lebih bagus. Yang pasti yang mungkin yang orang-orang yang baru terjun ke situ lah, kita udah lama karena kita zona nyaman terus. Tapi emang iya sih, kadang-kadang comfort zone juga nggak terlalu buruk sih. Bisa aja. Karena kadang-kadang dia lebih nguasain skill itu nggak sih? Kayak mungkin contoh kacanya pekerjaan, misalnya pekerjaan kita di perusahaan ini gitu, terus habis gitu di situ terus mungkin karena emang itu skill dia dan dia tuh udah nyaman banget di posisi itu gitu, jadi ya udah kalau nyari yang nyaman ya itu. Kayak kalau misalnya zona nyaman tuh nggak semuanya buruk gitu loh. Iya, Lebih emang ke iya sih. ya udah kalau udah tentram damai itu ya udahlah, nyari apa lagi gitu. Apalagi orang yang kerjaannya tuh udah lama gitu loh. Iya. Kayak misal pekerjaan yang dia udah lakuin tuh udah lama banget, berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya Pasti kan dia udah bisa. sebenarnya tergantung orangnya dan situasinya Iya sih, dan sih. kebutuhannya tuh apa gitu loh. Jadi Beda-beda lah. intinya comfort zone itu nggak selalu buruk ya guys. Iya, ada pokoknya semua hal tuh ada sisi baik dan sisi Iya buruk sih, gitu. benar. Kayak seimbang gitu. Ya sih benar. Nggak ada yang sempurna sih di dunia ini, benar. Iya betul. Terus lebih menjadi percaya diri, keuntungan comfort zone, karena kan kita melakukan aktivitas yang Iya, udah biasa dilakukan secara berulang kali, jadi itu lebih pede. Istilahnya mungkin kayak jam terbang gitu ya, jam terbang kita tuh lebih banyak dibanding orang-orang yang mungkin baru terjun. Yang lain betul. Terus habis menjadi percaya diri itu apa tuh? Meminimalkan resiko. Betul sih, benar-benar banget ini. Karena kita udah tahu ke depannya mau gimana, dan kita tahu juga kayak oh ini mah ini lagi. Iya. Akhirnya dia bahkan Jadi kita nggak resikonya. berkecamuk sama zona ketakutan itu kan. Iya, betul. Jadi kita nggak berperang, aduh takutnya ya deh, karena jadi kayak mengurangi resiko Tapi yang emang ada. kebanyakan orang gitu nggak sih? Iya, Nggak mau makanya- keluar dari comfort zone tuh kan. Iya, karena emang udah enak gitu kan, udah nyaman hidupnya, ya udah. Daripada gitu. nanti resikonya dia nanti malah gimana gitu. Itu kalau misalnya orang yang mau keluar dari comfort zone tuh orang yang apa sih, orangnya tuh
suka melakukan hal-hal yang Baru. gitu. Jadi pasti dia akan keluar dari zona nyaman terus. Tapi kamu ini gak sih suka mencoba-coba hal baru atau ya udah Iya, itu iya, lagi? Aku gitu. Aku orangnya Bosanan. bosanan parah. Terus meremajakan setelah kita mendorong diri keluar dari batasan yang biasa kita alami terus kembali ke zona nyaman. Ini dapat ngebantu kita menyegarkan diri dan memulihkan diri secara psikologis sebelum kembali ke situasi yang lebih memicu kecemasan dan ketidakpastian. Jadi daripada yang nggak pasti nanti ngejar yang nggak pasti, mending yang pasti-pasti aja Iya, gitu. betul sih, bener sih. Terus menghabiskan lebih sedikit energi untuk tugas-tugas rutin karena udah biasa dilakuin, jadi kita lebih cepat dan Lebih mudah dan cepet. mengerjain suatu tugas tanpa terlalu banyak memikirkan dan atau perencanaan yang mau kita buat kalau misalnya kita keluar dari comfort zone. Iya sih, benar banget. Karena kan lebih kayak aduh ada plus minusnya gitu. Iya sih, kadang-kadang. Tapi kebanyakan orang yang comfort zone juga ini sih lebih lama di pekerjaan karena dia setia. Iya sih, kan namanya juga sebenarnya zona nyaman tuh nggak di pekerjaan doang sih, ada Iya, di hal-hal yang lain. cuman kayak kita nyontohin di pekerjaan. Contohnya betul. Gitu. Oke. Banyak ya ternyata. Iya. Yang kita tahu kan cuma ya udah zona nyaman aja gitu kan. Tapi ternyata ya yang aku rasain tuh sekarang nih, ternyata skill tuh bukan tentang kita belajar sendiri doang gitu. Kita tuh lebih banyak ngobrol aja kita udah nambah gitu ilmu kita tuh kayak ini kayaknya belajar paling enak tuh sharing sama orang gitu. Menurut aku Iya. gitu sih. Dan pengalaman juga. Kayak aku sekarang ngobrol-ngobrol nih sama kamu, oh menurut kamu pandangan kamu kayak gitu, pandangan aku kayak gini. Dan lebih suka lagi kalau relasinya banyak. Jadi ketika aku punya pengalaman ini, oh pengalamannya aku tuh gini, kamu Iya. jadi tahu. Oh nanti tuh gini. Iya. Dari pengalaman aku gitu. Terus baliknya. Iya sih betul. Ternyata relasi itu emang penting ya. Penting ya, betul. Harus berbanyak relasi. Tapi yang positif ya guys. Iya, Jangan relasi yang negatif sih ternyata ya ada negatif ada positif sih. Iya sih. Kalau ada negatif bisa ada positif. Kalau ada perempuan berarti ada laki-laki. Apaan sih? Terus mana lagi sih? lanjut. Terus di sekitar kamu pernah nggak nemuin orang yang stay di comfort zone dan akhirnya dia stuck di situ aja? Kalau ada, tanggapanmu soal itu gimana? Hayo lo. Apa menurut kamu gimana? Aduh. Contoh aku punya sih, tapi orang ya. Tentang apa? Iya orang. Siapa lagi? Lebih ke pekerja, habitat sih, lebih ke habitat ya. Karena dia anak terakhir dan dia tuh dari kecil selalu dimanja gitu loh sama orang tuanya dan kakak-kakaknya gitu loh. Akhirnya waktu udah gede tuh dia nggak tahu apa yang harus dilakuin, kayak nyari kerjaan atau nyari sesuatu yang ngerjain untuk hal-hal baru. Tuh dia tuh nggak tahu caranya karena dari kecil emang udah selalu dikasih sama kakak-kakaknya dan orang tuanya. Terus? Dan tanggapan aku tuh kayak dia kan umurnya sekarang udah nggak muda lagi gitu. Sangat disayangkan dia nggak mau keluar dari comfort zone itu. Sangat disayangkan aja sih, lebih kayak Karena hidupnya udah enak. iya. Sebenarnya aku nggak mau menjudge juga karena aku kan nggak tahu gitu ya, kayak sebenarnya yang dia lakuin juga apa, mungkin dia juga udah berusaha tapi emang gagal mungkin atau gimana. Cuma dia menurut aku kayak sangat disayangkan aja. Mungkin usaha. belum ada hal yang apa ya yang membuat dia tuh tergerak gitu hatinya untuk keluar dari zona nyaman karena hidupnya udah enak, apalagi mungkin Iya sih. gitu. Ya Ya sangat disayangkan aja sih sebenarnya. sebenarnya nggak disayangkan sih menurut aku. Terus semua orang tuh beda-beda gitu. Ada yang mungkin emang dia tuh orangnya tuh ya gak mau neko-neko gitu. Gak mau ambil resiko. Ada orang pendiam, ada orang yang ini introvert sama extrovert gitu. Kita nggak bisa nyalahin introvert, kita nggak jadiin extrovert karena mereka tuh memilih itu karena emang udah apa ya? Sebenarnya ada kelebihannya masing-masing. Iya, gitu. Yang kita nggak tahu gitu. Jadi ya emang semuanya tuh tergantung diri kita sendiri gitu sih, maunya apa sih gitu. Dan mau belajar juga. Iya betul. Terus ini aku mau nanya tentang hal yang terakhir banget nih di sharing-sharing kita kali ini. Kalau misalnya kamu berurusan sama orang yang selalu cari aman, tanggapan kamu gimana? Apa yang bakal kamu lakuin? Selalu cari aman. Iya. Karena aku orangnya selalu cari aman sih. Oh Jujur jadi Li. oh. Aku kan orangnya kayak dari segi makanan misalnya. Aku misalnya kamu kan suka nyoba-nyoba tuh. Aku tuh orangnya kan gak suka nyoba-nyoba karena menurut aku kayak takut gak enak. Aku udah tahu masakan yang aku beli itu rasanya enak. Dan aku gak mau nyoba yang lain karena takutnya gak enak. Terus?
Dan menurut aku nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya karena kamu kayak gitu. Nggak, maksudnya nggak selalu negatif. Iya, maksudnya ya nggak ada salahnya karena aku juga ngerasain gitu. Iya. Karena kadang-kadang kan kita takutnya nggak enak atau takutnya lebih meminimalisir resiko sih, bener. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini aku udah yang ngejawab. Boleh. Kan kamu yang ngerasain nih, kamu selalu cari aman. Untuk aku yang nanggepin kamu kayak gitu kayak kesel banget, nyobanya itu aja banyak takutnya deh. Kenapa nggak nyoba dulu gitu? Kenapa harus nyimpulin kalau misalnya itu tuh gak enak atau takut gak enak? Kenapa takut duluan? Siapa tuh enak gitu. Kayak aku tuh kesel aja. Karena aku tahu yang itu tuh udah enak. Aku nggak mau nyoba yang lain. Coba yang lain karena itu banyak yang lebih enak selain itu. Kalau nggak enak gimana? Coba kalau misalnya nanti setelah aku coba itu enak terus kamu nggak bilang takut gak enak, itu kayak misalnya itu enak kamu coba gak mau, aku misalnya maunya itu kayak gregetan gitu loh, kayak yang enak tuh bukan itu doang gitu loh. Mungkin iya gitu sih. ya iya sih. dari tanggapan kamu tentang aku gitu. Iya, kayak cobain dulu, jangan bilang gak enak sekaligus gitu. Jangan nyimpulin langsung gak mau, takut gak enak, cobain dulu gitu kan, pasti kayak gitu kan. Iya, makanya kayak gregetan aja gitu nanggepinnya gitu sih. Karena aku juga orangnya ini sih nggak bosenan juga. Iya, makanya jadi kayak nyari aman kayak. Ini kayak perdebatan mungkin ya. Iya. Perdebatan kamu yang selalu cari aman, dia yang enggak zona aman, terus aku yang mencoba hal baru terus gitu. Kayak gregetan banget ya, sebenarnya tergantung diri sendiri sih, diri masing-masing. Mungkin ya emang cari aman, nggak mau makanan yang lain sih beda-beda sebenarnya. udah. Ini paling nanti kita debat terus. Dia keselnya kalau ya. Iya, kayak emosinya kesel banget. Oke, terima kasih deh. Udah, kita sampai sini dulu, takut nanti debat gelut gitu kan. Betul. Oke, semua buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari NVC Media. Oke, thank you guys. Dan sekali lagi kita mengucapin selamat Hari Kartini guys. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah dari kata maupun perbuatan. Kan kita Oke, udah. Thank you for watching guys. Bye bye. See you.